Apakah benar pernikahan itu adalah neraka dunia atau itu cuma algoritma yang bikin kamu semakin takut? Ada pasangan yang kelihatannya couple goals, tahu-tahu dia ke-spill gitu bukti perselingkuhannya di sosmed. Kita tuh kayak dikepung sama banyak berita buruk. Akhirnya muncul satu kesimpulan di otak kita bahwa nikah itu perjudian yang peluang menangnya tipis banget. Kalau dunia bilang marriage is scary, pernikahan itu menakutkan, mencemaskan, neraka, Al-Quran justru bilang sebaliknya. Halo teman-teman, balik lagi di Intimate Story series jodoh. Kalau kamu belakangan ini lagi sering scroll TikTok atau Instagram, terus lihat konten KDRT, perselingkuhan atau perceraian artis, lalu dalam hati kamu bergumam, gila ya. Nikah itu serem banget, mending gue sendiri aja deh sampai mati. Kalau kamu ngerasain kayak gitu, video ini emang cocok buat kamu. Hari ini kita akan ngebedah satu fenomena mental yang lagi ngejangkiti banyak anak muda khususnya di Indonesia, yaitu tada, marriage is scary. Kenapa tiba-tiba generasi kita ini jadi generasi yang paling takut buat berkomitmen sepanjang sejarah? Nah, supaya kita nggak cuma ikut-ikutan atau takut tanpa solusi, aku coba rangkum pembahasan ini jadi 3 poin kunci. Yang pertama, kita akan validasi ketakutan kolektif kita sekarang. Kenapa konten-konten marriage is scary itu laku keras? Apakah benar pernikahan itu adalah neraka dunia? Atau itu cuma algoritma yang bikin kamu semakin takut? Yang kedua, kita akan bedah pakai psikologi, namanya the negativity bias. Gimana cara otak kita memproses informasi buruk yang bikin kita ngerasa single itu adalah aman dan menikah itu berbahaya. Kita akan cek apakah ketakutan kamu itu rasional atau cuman emosional. Yang ketiga, kita akan lihat desain aslinya dari sang pencipta. Kita akan bedah satu kata ajaib dari surat Ar-Rum ayat ke-21, yaitu litas kuno. Kata ini adalah antitesis, obat penawar dari rasa takut itu. Jadi buat kamu yang lagi ragu atau mungkin trauma, padahal belum juga mencoba, tahan dulu jempolnya, jangan skip, dengerin ini sampai habis. Oke, kita mulai dari realita. Jujur ya, aku nggak menyalahkan kalian yang takut menikah, sumpah aku paham banget. Gimana nggak takut, orang setiap kali kita buka sosmed isinya adalah kengerian pernikahan semua. Ada istri yang disiksa sama suaminya, ada suami yang gajinya habis buat judi online atau pinjol, atau habis gara-gara kripto. Ada pasangan yang kelihatannya couple goals, tahu-tahu dia ke-spill gitu bukti perselingkuhannya di sosmed. Kita tuh kayak dikepung sama banyak berita buruk. Akhirnya muncul satu kesimpulan di otak kita bahwa nikah itu perjudian yang peluang menangnya tipis banget. Nikah itu cuma mindahin masalah dari masalah jomblo kesepian jadi masalah rumah tangga yang bikin kita gila. Nah, terus muncul tuh istilah-istilah kayak sandwich generation, biaya hidup mahal, child free, yang bikin beban nikah itu rasanya makin berat. Dari situ kita jadi mikir, oke, gua ngurus diri sendiri aja kayaknya keteteran deh. Gimana mau ngurus anak orang ya? Nah, daripada gue sakit hati, mending gue nyaman sendiri. Nah, ketakutan itu valid dan kita bukan benci sama yang namanya cinta. Kita cuma takut cinta kita tuh disakitin. Nah, karena kita adalah generasi yang paling sadar sama kesehatan mental. Makanya kita paling takut sama situasi yang berpotensi merusak mental kita. Dan di mata kita sekarang, pernikahan sama dengan potensi trauma. Tapi pertanyaannya, apakah benar realita pernikahan semengerikan itu? Atau jangan-jangan kacamata kita aja yang buram? Nah, mari kita bedah pakai pisau bedah psikologi. Kenapa yang serem-serem itu lebih nempel di otak kita? Nah, dalam psikologi ada yang namanya negativity bias. Otak manusia itu didesain untuk lebih peka sama yang namanya ancaman daripada kebaikan-kebaikan dan kesenangan. Kalau kamu lihat 10 postingan orang yang bahagia, terus lihat satu postingan orang diselingkuhin, malamnya kamu pasti pikirin yang diselingkuhin. Yang 10 orang yang bahagia tadi cuman lewat doang. Nah, ini diperparah sama yang namanya availability heuristic. Kita menilai sesuatu berdasarkan informasi yang paling gampang muncul di ingatan kita. Karena algoritma sosmed itu sukanya sama drama,
Karena drama sama dengan engagement, karena engagement sama dengan duit, maka beranda kamu isinya orang cerai semua. Akhirnya otak kamu menyimpulkan, wah, mayoritas pernikahan adalah kegagalan, mayoritas pernikahan adalah kesengsaraan dan neraka. Padahal data statistik nggak bilang begitu. Masih banyak kok, banyak banget pernikahan yang adem anyem, yang saling support, yang bahagia sampai tua. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita itu banyak banget yang nyontohin keteladanan. Tapi permasalahannya, kebahagiaan itu pasti sunyi. Tapi penderitaan itu pasti berisik. Orang yang bahagia sama pasangannya tuh jarang tuh keluar-keluar di sosmed setiap hari. Mereka tuh sibuk menikmati hidup. Chill men, chill. Sedangkan yang bermasalah, itu yang viral. Lihat aja tuh, perselingkuhan, KDRT, itu kan yang sensasional. Selain itu, ada juga fenomena namanya gamophobia, ketakutan berlebihan pada pernikahan. Ini sering muncul karena kita kena analis paralis. Kita kebanyakan mikir, kebanyakan overanalyzing terhadap kemungkinan terburuk yang belum tentu juga terjadi. Nanti kalau dia berubah gimana? Nanti kalau ekonomiku hancur gimana? Nanti kalau dia selingkuh gimana? Nanti kalau misalnya anak kita kenapa-napa gimana? Nanti kalau aku nggak bisa biayai pendidikan gimana? So teman-teman, waspada itu perlu. Tapi ketakutan itu bikin kamu lumpuh, bikin kamu nggak berani melangkah. Itu namanya paranoid. Hidup itu emang penuh sama resiko. Nyebrang jalan ada resikonya. Apakah diem di tepi jalan gak ada resiko? Ada resikonya juga. Tapi kan bukan berarti kita nggak mau nyebrang seumur hidup kan. Nah, kita cuman perlu untuk belajar gimana cara nyebrang yang aman. Nah, sekarang poin kuncinya, kalau dunia bilang marriage is scary, pernikahan itu menakutkan, mencemaskan, neraka, Al-Quran justru bilang sebaliknya. Coba kita buka ayat legendaris di surat Ar-Rum ayat ke-21. Kita sering baca ini di undangan pernikahan, tapi kita sering lupa sama poin utamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ingat, kata kuncinya adalah litaskunu. Lihat nih, akar katanya adalah sakana, sakinah. Dalam bahasa Arab, sakan itu artinya diam, tenang, dan nggak banyak bergerak. Kalau kamu belajar tajwid, itu ada yang namanya sukun. Artinya, huruf yang tadinya dibaca, jadi nggak dibaca. Hurufnya disuruh tenang. Rumah dalam bahasa Arab itu maskan, yaitu tempat berdiam diri atau tempat beristirahat. Filosofinya tuh sebenarnya dalam banget loh. Manusia di dunia itu fitrahnya kan bergerak ya. Capek, berjuang, gelisah, ngadepin banyak masalah. Nah, dunia ini tempatnya chaos, tempatnya badai. Nah, Allah mendesain pernikahan sebagai maskan, tempat buat istirahat, tempat untuk berteduh. Jadi logikanya Al-Quran, justru karena dunia ini scary, justru karena hidup ini keras, makanya kamu butuh nikah. Biar ada tempat pulang, biar ada tempat di mana kamu bisa nurunin jangkar dan berhenti sejenak buat berhenti dari gilanya dunia. Buat ngeteh bareng istri di saat pagi hari yang indah gitu. Bayangin, burung yang terbang seharian cari makan, dia butuh sarang, dia butuh sakan untuk istirahat. Bayangin, pelari maraton, dia butuh garis finish buat berhenti lari. Nah, litaskunu itu artinya adalah agar kamu bisa merasa tenang bersamanya. Pernikahan yang benar menurut Islam itu bukan menambah beban pikiran. Pernikahan harusnya jadi tempat kamu meletakkan beban pikiran. Kalau sosmed bilang nikah itu adalah sumber masalah, ingat Allah bilang nikah itu adalah sumber ketenangan. Tinggal kita mau percaya yang mana. Tentu syaratnya nikahnya harus pakai aturan Allah, harus taat sama Allah, bukan cuman pakai nafsu. So teman-teman, buat kamu yang sekarang lagi takut banget nih buat nikah karena tren marriage is scary, ingat ini, jangan biarkan keberisikan oknum yang gagal merusak harapan kamu akan indahnya janji Allah. Jangan sampai ketakutanmu pada masa depan bikin kamu kehilangan teman perjalanan terbaik yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Pernikahan emang menakutkan kalau tujuannya salah. Tapi kalau tujuannya litaskunu untuk mencari ketenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah, insya Allah scary-nya akan berubah jadi story yang indah. Validasi rasa takutmu, tapi jangan dipiara. Siapkan ilmumu, luruskan niatnya, karena di ujung keberanian kamu itu ada surga kecil yang menanti yang bernama rumah tangga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.